Secara manusiawi saya ingin beristirahat, ya. Tetapi kalau masih diberi kepercayaan, saya selalu melihat itu sebagai kehendak Tuhan. Maka itu sejauh kemampuan saya melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan supaya saya jangan lupa maka saya buat dalam bentuk tertulis dan saya membacakan. Pertama, seperti sudah saya tulis dalam buku memori dalam rangka perayaan Pancawindu Imamatku, bahwa masa kecilku sebelum masa masuk sekolah adalah sebagai seorang gembala kerbau bersama seorang kakak saya. Acara harian sebagai gembala pagi-pagi membuka kandang dan menghantar kerbau ke tempat perah susu, lalu pulang sarapan pagi dan segera pergi mengikuti kerbau dan menghantar ke padang gembalaan. Sepanjang hari menjaga kerbau supaya tidak masuk ke kebun orang atau daerah pertanian. Makan siang di padang gembalaan, entah bekal bawaan dari rumah atau bakar ubi-ubian yang diambil dari kebun terdekat, dimakan dengan susu segar. Sore hari bawa pulang kerbau ke kandang dan periksa supaya jangan ada yang tertinggal di jalan. Lalu boleh istirahat. Selama masa pendidikan di sekolah rakyat, tidak terpikir, bahkan tidak tahu juga tentang menjadi imam. Sangkanya hanya orang putih bisa menjadi imam. Masuk seminari menengah juga atas ajakan teman, bukan karena sendiri ingin menjadi imam, karena belum tahu juga tentang adanya seminari. Waktu melihat lamaran saya, om saya begitu senang dan memeluk saya, memberikan perasaan kepada saya bahwa rupanya masuk seminari itu sesuatu yang penting atau baik. Saya hampir tidak mengalami masa sulit yang berarti, kecuali ada kesulitan uang karena orang tua saya adalah petani sederhana. Untung om saya menjadi guru pada waktunya sehingga bisa membantu saya. Di seminari tinggi juga saya tidak mengalami masa sulit yang berarti, yang sempat mengganggu perjalanan panggilan saya. Yang sedikit membimbangkan saya ketika teman-teman saya dari timur satu persatu pulang meninggalkan saya, dan yang terakhir satu teman meninggalkan saya saat menjelang kaul kekal. Hal yang membuat saya dapat bertahan adalah kesadaran saya bahwa Tuhan sungguh yang memanggil saya. Maka itu saya pasrahkan seluruh panggilan saya kepada Tuhan sambil sendiri berusaha semaksimal mungkin. Kesadaran ini muncul dari pengalaman bahwa teman-teman saya yang keluar
kembali seolah-olah menjadi alat Tuhan untuk menghantar saya memasuki dan menjalani panggilan saya menjadi imam. Sementara saya tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang pintar, baik, dan punya latar belakang keluarga yang lebih baik dari saya. Ada yang anak guru. Maka saya melihat panggilan saya sebagai suatu rahmat Tuhan yang menghantar saya menuju imamat suci. Sebagai imam muda, saya sangat bersemangat untuk melayani umat. Untuk itu saya mengambil kebijakan pastoral yang saya namakan pastoral kehadiran, yakni berusaha berada bersama dan di tengah umat supaya lebih mudah mengetahui kebutuhan rohani dan jasmani umat, supaya saya bisa melayani tepat sasar. Untuk itu saya rajin mengunjungi umat, membentuk kelompok umat basis, kunjungan keluarga, membentuk kelompok kaum muda, dan lain-lain. Dengan demikian saya bisa selalu berada dan beraktivitas bersama dan di tengah umat, sehingga terjalin keakraban antara saya dan umat dan rasa saling percaya antara saya dengan umat. Dengan demikian pelayanan menjadi mudah karena umat berpartisipasi dalam kegiatan pastoral saya. Maka di sini saya mempraktekkan kepemimpinan partisipatif yang membuat pelayanan saya diterima baik dan membawa hasil yang optimal. Dan saya juga merangkul semua pemimpin umat, baik itu pemerintah setempat maupun tua-tua adat dan pemuka-pemuka agama. Gembala kerbau berjalan di belakang kawanan kerbau sambil mengawasi. Demikian juga sebanyak mungkin saya libatkan umat dalam karya pastoral dan saya tinggal memantau dan mengawasi supaya jangan salah arah. Sebagai provinsial, saya tetap menerima tugas itu sebagai kehendak Tuhan yang disalurkan melalui kepercayaan konfrater. Maka saya berusaha menjalankannya dengan baik dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada serikat atau konfrater yang mempercayakan tugas itu kepada saya untuk melayani konfrater. Saya melupakan kepentingan sendiri, juga keluarga, supaya jangan sesat dalam menjalankan tugas pelayanan saya. Kehendak Allah dan kepentingan konfrater menjadi fokus perhatian dan pelayanan saya. Karena itu saya tetap menggunakan prinsip kepemimpinan partisipatif dan pelayanan kehadiran. Melibatkan konfrater dalam kepemimpinan saya karena saya sadar bahwa kemampuan saya terbatas, memberikan kepercayaan sambil melihat supaya semua berjalan dengan baik dan benar. Untuk itu saya sendiri harus belajar banyak, baik dari arsip provinsi, sharing dengan konfrater, mempelajari konstitusi dan dokumen serikat dan gereja, dan pengalaman dalam pertemuan-pertemuan tingkat nasional dan internasional. Apakah konfrater puas dengan pelayanan saya atau tidak, saya kurang tahu. Yang jelas selama itu tidak ada masalah atau konflik yang berarti. Juga saya lihat dari kepercayaan yang masih diberikan sesudah itu, yakni menjadi pemimpin komunitas Nenuk selama 2 periode. Mungkin pelayanan saya baik sehingga masih diberi kepercayaan lagi. Prinsip kepemimpinan yang saya jalankan adalah kepemimpinan partisipatif dan pelayanan kehadiran. Kiat saya yaitu menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saya sebagai kehendak Tuhan,
supaya saya tidak salah arah, arogan, agar bisa berhasil baik. Refleksi saya bahwa saya telah berusaha maksimal, tapi karena keterbatasan saya, pasti ada banyak kekurangan dan mungkin juga kesalahan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan. Karena itu saya berusaha pertama-tama untuk hidup baik sesuai dengan kaul-kaul dan janji imamat saya, dan bekerja dengan sebaik mungkin sesuai tuntutan tugas saya, didukung dengan doa, ekaristi, dan kegiatan-kegiatan rohani, serta hidup berkomunitas yang baik. Mungkin karena itu orang melihat bahwa saya dapat dipercaya, sehingga masih terus memberikan kepercayaan kepada saya. Puji Tuhan. Saya mengalami pendidikan novisiat sebelum Vatikan II, dan itu telah membentuk watak kerohanian dan dasar spiritualitas tertentu. Oleh karena itu, kesan saya tentang pelayanan misi kita sekarang, sepertinya kita bekerja terlalu santai, dan semangat berkorban agak lemah. Karena itu orang kurang fokus pada tujuan misi SPD atau tujuan bersama, tapi lebih fokus pada kepentingan sendiri-sendiri, bahkan dengan mengorbankan kepentingan umum. Hal ini disebabkan menurut pantauan pribadi saya, makin melemahnya kehidupan rohani konfrater, termasuk kehidupan doa dan ekaristi. Mungkin juga semangat belajar dan membaca, termasuk konstitusi, dokumen-dokumen serikat dan gereja, kitab suci, mungkin orang membacanya hanya melalui HP dan alat-alat elektronik. Juga banyak yang sibuk dengan hal-hal yang bukan pokok, sehingga hidup menjadi tidak serius sebagai seorang religius SPD. Akibatnya juga kerjanya tidak serius dan tidak fokus. Juga penghayatan kaul-kaul suci juga tidak fokus, sehingga banyak terjadi penyelewengan terhadap kaul-kaul suci. Bahkan orang merasa biasa saja dengan pelanggaran yang dibuatnya. Saya melihat keseluruhan dan tidak berani menilai satu kelompok tertentu, entah muda atau tua. Ya, secara manusiawi saya ingin beristirahat. Tetapi kalau masih diberi kepercayaan, saya selalu melihat itu sebagai kehendak Tuhan. Maka itu sejauh kemampuan saya melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab. Karena itu saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka itu saya berani menerima juga di saat-saat usia tua.